upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Ada pengelolaan usaha atau kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Ya kayaknya ya sinyalnya agak up and down ya. Jadi Bu Aziza kurang jelas tadi kayaknya. Saya mau bergeser ke Afina Wisesa, tolong dibacakan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Pinter. Kata kuncinya apa di UKL-UPL? Pengelolaan dan pemantauan tidak berdampak penting lingkungan hidup. Betul, tidak berdampak penting. Jadi di sini adalah kata kuncinya adalah tidak berdampak penting. Nah, jadi beda antara UKL dan UPL ya. Dengan AMDAL itu apa? Saya mau menyapa Adelia Nugraha. Ya, Ibu. Ya. Perbedaannya dengan AMDAL tadi, kalau AMDAL untuk yang berdampak penting, Ibu, sedangkan ini tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Sekali. Alhamdulillah ya, sudah bisa dipahami. Yang satu AMDAL itu biasanya perusahaan-perusahaan besar. Dampak penting itu artinya dia itu memiliki dampaknya itu besar pada ke masyarakat, pada ke lingkungan, pencemarannya tinggi. Seperti rumah sakit kan banyak limbah infeksius, seperti perusahaan aki kan limbahnya beracun, limbah B3. Nah, kalau yang tidak berdampak penting itu seperti toko-toko kecil, ya Alfamaret, Indomaret, kan limbahnya hanya limbah-limbah padat yang bukan dari hasil lab dan lain sebagainya. Kira-kira sudah bisa membedakankah? Oke, saya mau random lagi satu. Muhammad Zaid Zidan. Apa bedanya AMDAL dan UKL UPL? Ya, kalau menurut saya AMDAL itu berdampak penting, sedangkan UKL dan UPL itu tidak berdampak penting. Pinter. Berikan contohnya. AMDAL itu contohnya kayak seperti usaha di lingkungan pabrik. Kalau UKL dan UPL itu seperti kayak di Alfamaret, Indomaret. Ya, toko-toko kecil gitu ya. Iya. Nah, jadi sudah itu fondasi utama bisa dipahami bahwa AMDAL dan UKL UPL itu ada perbedaan prinsip antara dua kajian tersebut. Ya, alhamdulillah sudah memahami itu. Kita sekarang masuk materi selanjutnya. Nah, beberapa peraturan pendukung di dalam dokumen AMDAL yang menjadi fondasi ya untuk dilakukan kajian di dalam pengendalian itu, dasar hukumnya kan banyak tuh, ada izin lingkungan, ada proses penyusunan AMDAL, dan ada metode identifikasi dampak potensial di dalam
mengidentifikasi berbagai macam sumber yang diperkirakan mempunyai dampak pada komponen lingkungan maupun berdampak pada media lingkungan. Nah, ini adalah beberapa proses di dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak potensial yang akan ditimbulkan oleh limbah tersebut. Nah, di sini ini adalah sebuah prosedur. Jadi kalau Mbak Masnya memahami satu lembar ini, ya, itu sudah dianggap memahami AMDAL secara keseluruhan. Jadi di sini ada dokumen yang namanya AMDAL dan ini ada namanya KA. KA itu singkatan dari kerangka acuan. AMDAL ini analisis dampak lingkungan. Di sini ada RKL, RPL, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Perlu dipahami bahwa yang dinamakan AMDAL itu adalah sebuah dokumen seperti tadi ya. Mungkin saya akan kembali ke peraturan lagi dulu sebelum masuk ke proses dalam penyusunan AMDAL. Biar untuk memahaminya secara utuh dan lebih mudah begitu untuk memahami apa itu AMDAL dan apa itu RKL, RPL. Kita buka peraturan terkait AMDAL, yaitu nomor berapa tadi? 12 tahun 2012 Permen LH untuk penyusunan AMDAL 16 2012. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu bahwa ini judulnya peraturan itu adalah 16/2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Nah, dokumen lingkungan hidup itu bukan hanya AMDAL. Dicatat ya, bahwa dokumen lingkungan hidup itu bukan hanya AMDAL. Mari kita cek bareng-bareng di Permen LH 16/2012. Kita cek di bawah apa yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup. Pasal 2 sudah terbaca ini kah adik-adik? Minta tolong dibaca yang saya blok. Sebentar, saya minta. Alamak, gede amat, sebentar. Oke. Saya mau menyapa Nabila Khafid Zatunisa. Iya, Ibu. Pada pasal 2 itu, ayat 2 berbunyi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Dokumen AMDAL, B. Formulir UKL, UPL, dan C. SPPL. Oke, pintar. Kesimpulannya ada berapa dokumen di Indonesia? Ada 3, Ibu. Pintar.
Berarti dokumen lingkungan hidup itu ada 3 dokumen. Nah, sekarang ini yang kita tatap muka khusus dokumen AMDAL. Cuman adik-adik harus memahami bahwa dokumen itu di dalam peraturan perundang-undangan Permen LH nomor 16 tahun 2012 itu disebutkan ada 3 dokumen lingkungan hidup. Saya mau menyapa lagi yang lainnya. Salsabila Hana, dokumen lingkungan hidup itu ada berapa? Halo Hana. Hana. Nyambungkah Hanaku? Hana. Sebentar. Hana tidak adakah? Absen ya? Atau trouble? Maaf Ibu, katanya di room chat itu mic-nya lagi Oh, error, Ibu. error. Oh, ya sudah. Saya mau berpindah. Oke, memang kadang kan ya namanya IT ya. Kadang bisa, kadang nyambung, apalagi trouble internet. Ke Sofia. Ya, Ibu. Ada berapa dokumen lingkungan hidup? Dokumen lingkungan hidup ada 3, Ibu. Apa saja? Dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan SPPL. Oke, menurut peraturan apa? Perundang-undangan. Permen? Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup, Ibu. Pinter. Iya, saya mau menyapa lagi. Jadi, dokumen lingkungan hidup itu tidak hanya AMDAL ya, di dalam Permen LH 16 2012 itu ada 3. Mbak Siti Nur Khotimah, dokumen lingkungan hidup ada berapa? Mbak Siti. Mbak Siti Nur Khotimah, ada berapa dokumen lingkungan hidup? Halo? Masih nyambung kah? Halo Ibu, dokumen AMDAL itu ada 3, yaitu formulir AMDAL, terus UKL-UPL, sama SPPL. Pinter. Menurut peraturan apa? Menurut peraturan Permenkes nomor 16 tahun 2012. Ini nak dibacakan, tinggal baca. Permen Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 16 ya. tahun Jadi, 2012. Pinter. Jadi dasar hukum dari peramdalan itu bisa lihat di sini. Plus peraturan pendukung yang lain yang sudah disebutkan Bu Azizah tadi. Jadi pada saat kita sidang dihadapkan pada sebuah dokumen, kadang kan dokumennya tebel-tebel tuh. Dokumen AMDAL itu kan tebel banget. Nah, kita pada saat sidang pertama, coba kita cek di peraturannya, apa sih AMDAL itu? Tadi ya, yang berdampak penting. Kemudian kan, nah ini.
Ini nih. Nih. Tolong dibaca Mbak Sylvia. Mbak Sylvia. Dokumen AMDAL itu terdiri atas apa saja? Ya, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, huruf A terdiri atas dokumen yang pertama kerangka acuan, yang kedua AMDAL, dan ketiga RKL dan RPL. Pinter. Jadi AMDAL itu terdiri dari 3 dokumen, ya. Ada dokumen KA, kerangka acuan, ada dokumen AMDAL, dan ada dokumen RKL RPL. Jadi step by step ya. Kalau tadi kan dokumen lingkungan hidup tuh ada 3, ada AMDAL, ya kan, ada SPPL, ada UKL-UPL. Nah, di dalam AMDAL itu ada 3 dokumen, kerangka acuan, AMDAL, dan RKL RPL. Nah, kapan dikatakan seseorang atau gini, saya bukakan dokumennya aja langsung ya, bentar, biar tahu fisiknya. Dokumen itu kayak apa sih kan gitu. Dokumen AMDAL. Bentuknya bagaimana? Nah, itu harus diketahui oleh adik-adik, nanti tidak menggerambyang begitu. Sebentar. Kemarin dari Jombang. Jadi dokumen AMDAL itu biasanya, oh ini emailnya. Di dalam pada saat kita sidang AMDAL itu sidang pertama kali itu dinamakan AMDAL KA, kerangka acuan AMDAL. Jadi mungkin ini saya kasih contoh. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan sambil saya download dokumen AMDAL. Halo? Silakan adik-adik, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait peramdalan. Ini yang ada yang ingin ditanyakan?
Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Adik-adik. Oke. Kayaknya dokumennya di laptop satunya. Nah, yang penting memahami, kita kembali ke laptop. Ya, saya anggap semuanya paham. Oke. Ya. Kita masuk ke materi yang satu bagian tadi ya. Yang Bu Aziza katakan kalau ingin memahami, ini. Pahami satu bagian ini. Kalau adik-adik memahami satu bagian ini, kelihatan ya bagannya ya? Kelihatan, Bu. Ya, Kalau adik-adik memahami satu bagian ini, sudah dianggap memahami seluruh peramdalan. Jadi tadi disebutkan bahwa dokumen AMDAL itu terdiri dari apa? KA. Ini bisa nggak ya? Bentar. Supaya adik-adik benar-benar paham. Skip. Kemudian tak pelungkeri. Mana tuh? Insert. Insert. Oke, ini. Kemudian gini aja deh. Nah, tadi bicara KA. Kita bicara KA, nofil. Transparan, mungkin ini. Biar ada berapa dokumen tadi, AMDAL? Coba disebutkan Mbak atau Mas. Mbak Siska, AMDAL tadi ada berapa? Iya Ibu, ada 3. Iya, apa saja? Terdiri dari dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan SPPL. Oke, itu tadi adalah yang disebutkan Mbak Siska dokumen lingkungan hidup. Apa bedanya dokumen lingkungan hidup dengan dokumen AMDAL? Kita balik pertanyaan nih. Kalau memperhatikan tadi pastinya sudah bisa menjawab. Kok kurang ya? Enaknya tak kayak apa ya? Warnanya warna kuning kali ya. Mana kuning? Sip format. Kuning cerah kah? Sani mawon. Oke, saya ulangi. Saya masih agak bingung atau kurang jelas Bu Aziza jelasin. Bu Aziza tanya sekarang. Apa bedanya dokumen lingkungan hidup dengan dokumen AMDAL? Tania Nurlaili. Iya Ibu. Perbedaannya kalau dokumen lingkungan hidup itu cakupannya lebih luas gitu Bu, termasuk yang di dalamnya ada dokumen AMDAL juga. Iya, cakupannya lebih luas. Putri Anggita Dewi. Sebutkan dokumen lingkungan hidup menurut Permen LH nomor 16 tahun 2012. Iya Ibu, dokumen lingkungan hidup itu ada AMDAL, ada UKL, UPL, sama SPPL. Bentar.
Satunya lagi. Ragil Maulani. Sebutkan dokumen AMDAL. Ya Ibu, ada kerangka acuan, ada AMDAL, sama RKL dan RPL. Pinter sekali. Coba sekarang konklusinya. Mbak Sarah Teresa. Apa bedanya dokumen lingkungan hidup dan dokumen AMDAL? Sarah, dirimu kemana? Iya, Ibu, sebentar. Mohon maaf. Ya, baik. Kalau dokumen AMDAL itu, sebentar, Ibu. Tadi temannya udah jelasin, udah pinter-pinter. Tinggal mengulang aja kok. Sama persis. Kalau dokumen hidup itu ini Bu, kalau AMDAL ini Bu. Bedanya berarti apa? AMDAL itu bagian dari dokumen lingkungan hidup kan itu. Cuman mengulang aja, Nak. Ya, kalau dokumen lingkungan hidup itu AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Pinter. Kalau dokumen AMDAL-nya itu, dia itu kerangka acuan, terus ini yang kuning-kuning kali-kali, AMDAL dan RPL. Pinter. Kira-kira sudah bisa membedakan ya antara AMDAL dan dokumen lingkungan. Inilah AMDAL, KA, AMDAL, dan RKL. Satu kesatuan. Nah, manakala kita mau membuat dokumen AMDAL, pentahapannya seperti ini. Di depan harus ada komponen rencana kegiatan, harus ada komponen lingkungan hidup. Nah, kata kuncinya ada 2 di depan, di atas. Nah, komponen rencana kegiatan itu ada, bisa jadi ada 4 tahap. Kalau di sini kan 3 ya, prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Operasi dulu baru pasca, yang keempat pasca. Sedangkan komponen lingkungan hidup itu ada geofisika, fisik kimia, biologi, sosekbud, kesmas kesling, hidrologi, mungkin jalan raya, bisa jadi. Tergantung kegiatan dari sebuah usaha atau kegiatan tersebut. Dan harus ada izin dari kegiatan lain di sekitarnya, ada saran, pendapat, dan tanggapan SPT masyarakat. Kira-kira bisa bayangkankah makanan ini, prosedur ini? Kira-kira bisa bayangin seperti apa? Ya, mungkin saya langsung ke enggak. Allah. Ini tak escape. Mungkin tak langsung ke ini ya. Matriks. Nah, matriksnya. Matriksnya mana? Oke, kita carikan matriksnya biar gampang untuk memahami perandalan. Di sini tidak ada
di email UKL. KA RKLPL, oke. Grab 3. Ini langsung tak kasih contoh di poin matriksnya. Pemantauan, pengelolaan dan pemantauan. Ini apa ini? RKLO. Ya bisa. Oke. Mau berangkat jam berapa? Ibunya ditinggal. Sekarang jam berapa sih? 19.12. Makan. Morning. Di Mbak sini tas apa coklat. Tas kantor biasanya Ibu ya dicangklong. Oh iya. Oke, coba dipahamkan. Oh, tanyalah apa yang ingin ditanyakan. Adik-adik. Apa jadi pecel ya? Ibu pecel aja deh, ada sayurnya. Jangan nasi goreng. Nasi goreng. Iya, cepet pulang ya. Punya lapar. Nah, ini kan ada tulisan tahap konstruksi ya. Bisa dilihat ya. Halo, anak Ayu ganteng. Bisa, Ibu. Ya, ini ada komponen fisik kimia ya, bisa dilihat ya. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Terus di atas itu ada yang namanya pemantauan lingkungan hidup. Ini RKLPL-nya seperti ini. Nah, pengelolaan. Harusnya ini pengelolaan, orangnya keliru ini. Sebenarnya pengelolaan. Habis dikelola baru dipantau. Dia kadang kan namanya AMDAL itu kan pengelolaan kan. Oh, dia double ya, jadiin satu. Pengelolaan dan pemantauan. Nah, betul sudah. Ini sudah betul. Pengelolaan. Nah, sudah ya. Kalau sudah kayak gini, saya balik lagi ke teorinya tadi. Yang Bu Azza bilang, kalau Anda memahami satu kota ini, Anda sudah memahami AMDAL yang 3 tebel, dokumen tebel banget. Pahami dulu. Nanti setebal apapun dokumen, kalau Anda sudah memahami kronologis cerita dari peramdalan, insya Allah mau dibolak-balik bagaimanapun, kayak tadi ya, mau dibolak-balik dokumen lingkungan hidup, dokumen AMDAL, karena kita sudah paham, insya Allah mah enteng. Nah, saya kembali lagi ke tadi yang 1 lembar. 1 lembarnya itu ini. Oke. Ya. Nah, ini tadi kan ada komponen. Ini mana kayak aku pecel aja. Aku pecel aja. Ya, jangan lama-lama ya. Pecel. Ibu minta minum. Rasa-rasa. Oh, ya. Ya. Nah, tadi kan ada dokumen yang namanya komponen ya.
rencana kegiatan kan ada prakonstruksi, ada konstruksi, nanti ke bawah lagi ada operasi. Terus yang di mix atau di suite dengan komponen lingkungan hidup. Tadi sudah lihat kah? Adik-adik ayo gandeng. Halo? Coba tak sapa. Sakila, Alia Putri, Syahril. Halo Sakila. Mendengar suara Iya, Bu. Oke. Dengar, Bu. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada komponen rencana kegiatan. Terbaca sebelah kiri. Terbaca, Bu. Terbaca. Ada berapa tahap ditulis di sini? Ada 3 tahap, Bu. Ada 3 tahap. Apa saja sebutkan? Ada tahap prakonstruksi, tahap Ya. konstruksi, dan tahap pasca konstruksi. Strip miring operasi ya. Terus baca lagi bawahnya komponen apa? Ada komponen lingkungan hidup, Bu. Apa saja? Ada komponen geofisik kimia, ada komponen biologi, ada komponen sosekbud, ada komponen kesmas, dan komponen hidrologi. Ya, di dalam dokumen AMDAL nanti ini dibuat matriks yang terintegrasi. Nah, matriks terintegrasi di dalam dokumen AMDAL itu adalah seperti ini. Tadi ya, seperti tadi yang ditayangkan oleh Bu Aziza. Tadi di mana ya? Di Word kah? Sebentar, tak buka. Tadi Bu Aziza sudah buka. Oh, PDF. Di PDF. Oke. Nah, dari ini tahap konstruksi, harusnya kan ada pra ya. Prakonstruksi itu isinya biasanya kita sosialisasi. Sumber dampaknya saat itu sosialisasi. Kalau sosialisasi dampaknya menjadi orang resah karena akan dibangun misalnya rumah sakit, pabrik, aki, atau apapun lah ya, industri mungkin. Nah, jadi matriksnya ini dibuat dengan terintegrasi. Di satu sisi ada tahap apa ini namanya? Tahap konstruksi, ya. Di satu sisi ada tahap, ada komponen kegiatan. Inilah para calon amdaler atau calon konsultan. Nanti kan kalau adik-adik ini biasanya sih di mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup ya, di jurusan kesehatan lingkungan. Nah, nanti kita punya yang namanya dokumen penyusun AMDAL, di mana nanti siapapun yang punya lisensi kompetensi AMDAL, dia berhak atau boleh mendirikan konsultan AMDAL dengan mengambil si penyusun AMDAL. Jadi dia bisa membuat dokumen ini kan peramdalannya ya. Ini bukan sorry. Ini RKLRP. Bab 2 adalah dan ini dokumennya ada 61. Cek ke atas. Jadi saat itu Bu Aziza sebagai tim pakar ya, yang mereview dari setiap dokumen di Jawa Timur yang mengajukan izin lingkungan ya, dokumen ini RKL, RPL. Ya, ada 61 halaman. Yang penting adik-adik memahami bagaimana proses penyusunannya, dibuat matriks antara konstruksi ya, dan komponen lingkungan. Rencana kegiatan kan, pra, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Ini ada 61 halaman. Jadi dipahaminya itu
satu lembar itu saja. Pada saat praktek ya seperti ini faktanya. Ini konsultan yang bikin. Konsultan AMDAL. Mungkin saya kasih lengkap ya, biar memahami daripada sepotong-sepotong. Yang mana? Bab 1 ini. Bab 1 ini KA, kerangka acuan. Lihat ini ya, WA-nya buat WA. Emailnya Bu Aziza kelihatan ya? Halo Adik Ayu ganteng. Tidak terlihat Bu kalau email. Bu, kalau Tidak email. kelihatan. Kadang dipindah nggak apa-apa. Oke. Nah, di dalam dokumen AMDAL ini, kelihatan kayak gini email? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Ini ada KA. KA itu adalah kerangka acuan. Yang tadi bilang bahwa dokumen itu kan ada 3 poin tuh. Ada KA, AMDAL, ya kan? Kerangka acuan AMDAL, terus apa lagi? Habis KA, AMDAL-nya ya. Habis AMDAL-nya RKL, RPL. Ini RKL, RPL. Kita buka satu-satu. Satu. Ini KA Pemda. Ini waktu itu mau membangun ini ya, gedung berapa lantai tuh, 8 lantai di Lamongan. Harus membuat dokumen AMDAL. Di Lamongan ini kasusnya. Jadi mereka harus mendesain sedemikian rupa di dalam upaya minimalisasi dampak akibat pembangunan, dampak pada lingkungan dan kesehatan. Kita buka satu-satu. Ini RKL RPL sudah ada, KA Pemda. Oke. KA Pemdanya. Kemudian terus KA Pemdanya. LPM F2, LPM. Oh, revisi. Ya. Bab 1. Jadi ini sebentar stop share dulu. Kayaknya kok gelap gulita. Nah, konsultan AMDAL itu harus membuat sebuah dokumen. Ini namanya dokumen KA, kerangka acuan pembangunan kantor pemerintah daerah Kabupaten Lamongan. Nah, ini dokumennya, berapa halaman tuh? Ini masih ini KA-nya. Dia harus membuat sebuah latar belakang, kenapa dan mengapa, tujuannya apa di dalam pembangunan AMDAL tersebut. Siapa pemrakarsa? Apa yang dimaksud dengan pemrakarsa kira-kira? Ada yang tahu? Sofia Hanin A. Apa yang dimaksud dengan pemrakarsa di dalam dokumen AMDAL? Halo Sofia. Sofia. Ya, Ibu. Apa yang dimaksud dengan pemrakarsa? Ya, sebentar. Dibaca aja di web ada, di sini ada. Oh, pemrakarsa ini adalah penanggung jawabnya, Ibu. Pinter. Pemrakarsa itu adalah penanggung jawab kegiatan atau pemilik usaha. Kalau industri, pemilik industri. Karena ini punya pemerintah, yaitu penanggung jawab di dalam rencana kegiatan pembangunan Bapeda. Di sini adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan. Jadi pemrakarsa di sini adalah pemilik usaha atau kegiatan. Kalau rumah sakit ya rumah sakit, kalau industri ya pemilik industri, kalau pemilik mall ya mall, tergantung ya. Pokoknya pemrakarsa itu adalah pemilik. Begitu. Di dalam dokumen AMDAL.
Ada namanya, ada jabatannya, dan seterusnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pelaksana studi AMDAL? Itu siapa? Saya mau menyapa Putri Mutiaraha. Iya, Ibu. Siapa pelaksana studi AMDAL? Pelaksana studi AMDAL yang penanggung jawabnya itu mungkin Coba dibaca di sini siapa? Etna Dibayanti. Betul. PJP AMDAL-nya namanya PT-nya apa? PT Citra Melati Alam Prima. Iya, dialah konsultan AMDAL. Penanggung jawabnya Etna Dibayanti. Dialah konsultannya. Jadi di dalam membangun pembangunan usaha atau kegiatan apapun ya, itu biasanya diserahkan dokumen AMDAL-nya pada konsultan AMDAL. Inilah yang dinamakan konsultan AMDAL. Kalau di dalam dokumen namanya pelaksana studi AMDAL. Konsultan AMDAL. Nah, konsultan AMDAL ini siapapun bisa menjadi konsultan AMDAL. Siapapun ya. Yang penting mempunyai apa? Mempunyai sertifikat kompetensi AMDAL. Biasanya ini adalah anak-anak kesehatan lingkungan, jurusan keseling biasanya. Jadi kalau misalnya pelatihan, dia harus ikut pelatihan AMDAL dan itu harus tersertifikasi oleh BNSP, Badan Sertifikasi Nasional. Diklat penyusun AMDAL. Ini mungkin apa ini punyanya siapa ini? Mahal juga ya. Tidak apa-apa, ini contoh aja. Jadi nanti adik-adik S1 yang khususnya jurusan kesehatan lingkungan itu bisa mengambil diklat itu apa ya? Pendidikan dan pelatihan. Macam-macam ya, dimanapun ada ya, seluruh Indonesia itu ada. Jadi ini salah satu contoh ya. Bisa ngambil diklat, pendidikan dan pelatihan. AMDAL biasanya mahal banget memang. Ini contoh. Nah ini saya hanya share bukan share ya, saya cari di Google. Ini diklat penyusun AMDAL, itu sekitar 6.800.000. Tetapi kalau sudah punya lisensi ini, punya sertifikat AMDAL, yang bersangkutan sudah bisa mendirikan PT atau konsultan AMDAL di dalam prakteknya. Yang penting biasanya lulusan S1, salah satunya persyaratannya kan gitu. Satu yang sesuai adalah kesehatan lingkungan, kalau gizi kan tidak mungkin ya, karena kan ini terkait lingkungan dan dampak lingkungan dan kesehatan. Jadi hanya jurusan-jurusan tertentu di FKM itu jurusan kesehatan lingkungan. Dan di sini banyak ya diklat-diklatnya ini. Kelihatan ya, pelatihan AMDAL di mana-mana ya, tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang itu tadi 6.800.000. Kalau yang ini berapa tuh? Tergantung sih ya. Paling enak ya cari yang dekat-dekat saja karena kan menghemat. Ini ada yang 3.700.000, tapi masih dasar-dasar. Nggak tahu nih di mana. Biasanya di ITS yang ngadain. Dulu UNER pernah mengadakan dasar-dasar AMDAL, pelatihan AMDAL dulu pernah. Tapi sekarang yang masih aktif itu ITS yang bikin pelatihan. Kalau misalnya adik-adik tertarik, waduh aku pengen jadi konsultan AMDAL Bu. Tidak apa-apa, nanti ikut pelatihannya di ITS.
Bahkan ada juga itu kan untuk menghemat penginapan dan lain sebagainya. Cari aja yang dekat rumah. Kalau memang orang Surabaya, daerah Surabaya, orang luar Surabaya, daerah masing-masing lah ya. Untuk penghematan. Mbak itu ini mau jelas nih. Jelas nih sampai Prakasa. Tadi sampai di PDF. PDF-nya yang di Rek, kucingku tarung, Rek. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya, sudah memahami step by step. Nah, itulah konsultan ya, kita masuk ke konsultan tadi. Jadi konsultan ini adalah PT Citra Alam Prima, Edna Dibayanti. Bagaimana proses ini kalau ingin lihat Mbak Edna di YouTube dalam sidang AMDAL? Ini coba saya setelkan sidang AMDAL. Pada saat sidang AMDAL di Kota Surabaya. Sidang AMDAL di YouTube. Surabaya. Sidang AMDAL Surabaya. YouTube. Bicara tengah itu karena jujur kami ini dibayar dari Bapak Ibu gitu ya, dari Bapak G, dari Pemerakarsa G, jadi nggak boleh memihak. Jadi di satu kita itu ada dua yang sudah kelihatan dari kan Ibu gitu videonya? Ya. Dari Pemerakarsa ya, dari Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak boleh. Halo adik-adik. Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Ini sidang AMDAL ya. Disampaikan sidang AMDAL RKLPL yang belum presensi untuk bisa presensi gitu ya, supaya saya tahu siapa yang hadir gitu ya. Jadi saya mulai mohon izin Bapak Ibu, baik dari masyarakat, Bapak Ibu Mustika, Bapak Ibu narasumber, Kakak ahli dan pemerintah. Saya mulai pembahasan sidang AMDAL RKLPL perencanaan pembangunan rencana pembangunan apartemen dan multi-city. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas undangan yang sudah kami sampaikan, yang juga materi-materi kita. Dan seperti yang tadi awal sudah saya sampaikan bahwa acara hari ini akan kita lalui dengan beberapa pembahasan. Pembahasan pertama nanti akan kita beri kesempatan dari pihak Pemerakarsa yang akan menyampaikan AMDAL RKLPL, jadi rencana pengelolaan maupun pemantauan atas dampak yang mungkin akan muncul ketika pembangunan ini berlangsung, baik dari fase prakonstruksi
konstruksi maupun operasional nanti. Itu nanti akan kita dengarkan. Terus yang kedua, nanti kita akan dengarkan juga hasil kajian yang juga dari Pemrakarsa yang kita minta memang untuk mengkaji sejauh mana data yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas vulkanik yang dulu pernah juga dipaparkan di ITS, ada beberapa, tapi hari ini data salahnya juga akan kita bahas kembali supaya memahami benar sejauh mana tingkat daripada keseriusan adanya vulkanik tersebut. Jangan sampai nanti pandangan kita oke koyo kapindo gitu ya. Dan setelah kita dengarkan paparan nanti kita akan diskusikan. Sesi pertama saya akan buka langsung ke masyarakat, dan sesi kedua nanti dari pandangan masyarakat tadi saya minta dari narasumber pakar untuk melihat sejauh mana ini, dan yang sesi kedua nanti saya berikan kesempatan untuk dinas, dan nanti kita akan simpulkan bersama-sama kira-kira hasil daripada forum pembahasan hari ini. Ya, kesempatan pertama saya berikan ke pihak Pemrakarsa. Ini sudah jam 10 lebih 10 menit, dan untuk item pertama mengenai rencana Anda oleh KRPL, tolong disampaikan maksimal sampai 20 menit, 45 menit ya. Jadi sampai jam 11:04, dan nanti 15 menit gitu ya, sampai jam 11 nanti untuk yang materi kedua yaitu betul atau langsung ke poin-poinnya, jadi yang harus disampaikan. Demikian, saya persilakan dari pihak Pemrakarsa untuk menyampaikan, mungkin dari Pemrakarsa juga atau dari komisinya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya sebelumnya mengucapkan. Ya, ini Pemrakarsa ya, pemilik usaha. Terus nanti ini Mbak Edna. Ini Mbak Edna yang ada di dokumen tadi. Ibu-ibu sekalian. Mbak Edna, konsultan. Ini konsultan. Langsung ke materi presentasikan. Ini kami perkenalkan dokumen adalah PT Mahkota Berlian Ketenang. Kemudian beliau penanggapnya adalah Bapak Ketua Tim. Di sini saya perkenalkan Pak, nama saya Ketua Tim untuk melaksanakan studi ini. Kemudian saya dibantu oleh dua anggota tim penyusun anggaran, di mana kami berdiri sertifikasi. Ada di sebelah saya Bapak Sugeng Purwanto. Kemudian ada Ibu Adi, Bapak Adi. Ya, itu adalah suasana di dalam itu biasanya sidang. Connections and kami tim baik itu di Surabaya, di Jombang, karena itu mendapat undangan baik secara offline ataupun online tergantung kondisi pandemi di saat ini. Itu para ahli di sini akan diminta yang namanya saran masukan bagi para tim pakar ya. Biasanya saran masukan ini akan dikirim begitu. Kebetulan kita punya grup yang namanya tenaga ahli AMDAL begitu. Akhir tahun jadi jarang ada sidang karena sudah di ujung tahun. Kita ada namanya grup tenaga ahli AMDAL
di Surabaya. Kita itu diberikan sebuah dokumen, gitu ya. Kemudian disuruh memberikan saran masukan untuk memberikan saran ya dan masukan kepada pemrakarsa atau konsultan yang sudah membuat pelaporan sebagai beliaunya jadi konsultan AMDAL. Ini salah satu kasus. Ini tuh bateraiku habis. Ya wis, kayaknya nggak bisa download dari kemudian saya cari di email aja. Saran masukan. Saran masukan dari saran masukan AMDAL. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anakku. Saran masukan AMDAL.